Nama saya Susan Lariwu dan saat ini saya akan menjelaskan tentang paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu momen atau kejadian secara runtut. Paragraf narasi sanggup bersifat fiksi maupun non-fiksi. Contoh dari paragraf narasi yang bersifat fiksi adalah cerpen dan novel, sedangkan yang bersifat nyata adalah biografi atau autobiografi. Dan paragraf narasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Selanjutnya, paragraf narasi menonjolkan unsur kelakuan atau tindakan. Dan yang ketiga, dirangkaikan di dalam urutan waktu secara runtun dan jelas di mana bagian orientasi, klimaks, dan resolusi. Dan yang keempat, memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar belakang konflik, dan sudut pandang pengarang. Yang kelima, biasanya terkandung cukup banyak kata-kata langsung di dalam paragraf. Dan yang terakhir yaitu memiliki nilai estetika. Di dalam paragraf narasi penulis dapat membiarkan pikiran dan lebih kreatif di dalam pemilihan diksi. Selain itu, jenis penyusunan kata-kata terhitung mempengaruhi paragraf narasi tersebut. Dan terdapat dua jenis paragraf narasi, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah jenis narasi yang menceritakan urutan perbuatan yang disampaikan dengan terlampau informatif supaya pembaca paham betul bagaimana cerita selanjutnya berlangsung. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memperluas ilmu pembacanya mengenai suatu kisah dan ditulis berdasarkan momen atau informasi yang sebenarnya. Biasanya, paragraf narasi ini menceritakan mengenai kisah seseorang yang diceritakan berasal dari awal kehidupan hingga kematiannya. Paragraf ini terhitung tidak memiliki unsur sugestif atau bersifat objektif. Salah satu contohnya untuk paragraf narasi ekspositoris adalah biografi. Narasi sugestif. Paragraf ini merupakan narasi yang hanya mengisahkan suatu cerita hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi dari si pengarang. Jenis paragraf ini bisa ditemukan pada roman, cerpen, hikayat, dongeng, dan novel. Narasi ini tetap melibatkan daya imajinasi pembacanya karena target yang ingin dicapai yakni kesan pada peristiwa seolah-olah pembaca terlibat dalam cerita tersebut. Contoh narasi ekspositoris yaitu Cut Nyadim merupakan pahlawan wanita yang berasal dari Kepulauan Aceh. Pada tahun 1880, Cut Nyadim bersama suaminya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, pada tanggal 30 September 1893, tepatnya di kota Kutaraja, rombongan Cut Nyadim menyerahkan diri kepada Belanda. Teuku Umar atau suami dari Cut Nyadim secara diam-diam membuat rencana untuk menghancurkan pasukan pertahanan Belanda. Akhirnya, rencana tersebut berhasil melumpuhkan pihak-pihak Belanda. Pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar tewas dalam peperangan dan Cut Nyadim ditunjuk menjadi pemimpin pembela Indonesia dalam melawan Belanda. Cut Nyadim kemudian ditangkap dan dirawat di rumah sakit Belanda pada masa kemunduran Aceh. Pada akhirnya beliau meninggal pada tanggal 16 November 1908. Dan contoh dari paragraf sugestif yaitu, demikianlah ia berpikir-pikir pada suatu petang ketika matahari hampir terbenam, tatkala ia duduk di kebun yang di belakang rumah mereka, sedang anak-anaknya yang laki-laki bermain di tempat itu. Mikasa yang berumur 12 tahun itu lagi mengerjakan pelajaran yang dibawanya dari sekolah. Tampaklah anaknya mengambil sepotong kayu hendak memukul kupu-kupu yang hinggap pada sekuntum bunga melati, akan tetapi dengan sebentar itu juga ia berlari lalu menangkap tangan anaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.